Hasil cek 6NG pendamping sosial tanggal 12 September tahun 2023 serta penyebab bantuan PKH masih belum cair. Ini bisa dicek anggota keluarganya dan nanti di 6NG akan ada penjelasan terkait dengan alasan kenapa bantuannya tidak tersalurkan. Nah, untuk mengetahui informasinya seperti apa, simak videonya setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu Sahabat PKH, channel YouTube yang memberikan informasi seputar dengan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT maupun bantuan tambahan lainnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan hasil cek 6NG pendamping sosial per tanggal 12 September tahun 2023. Penyebab bantuan PKH masih belum cair, ini bisa dicek di anggota keluarganya ya. Nah, seperti apakah informasinya, simak videonya dari awal sampai akhir. Jangan di skip agar mendapatkan informasinya secara lengkap dan tidak menimbulkan kesalahpahaman pastinya ya teman-teman ya. Langsung saja ke informasi utama bahwa penyebab dari bantuan PKH ini masih belum cair sampai saat ini. Ini ada beberapa hal, yang pasti beberapa hal ini ketika ada di salah satu kakak dari teman-teman semuanya atau merupakan anggota keluarga dari penerima bantuan sosial, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT maupun bantuan lainnya, yang pasti ini akan menyebabkan bantuannya tidak cair lagi ya teman-teman ya. Jadi silahkan bisa dicek di kakaknya apakah nama pekerjaan dari anggota keluarga yang ada di kakak tersebut. Dari Kementerian Sosial sendiri ini sudah memberikan beberapa kategori tidak layak menerima bantuan sosial ya. Ada beberapa poin ya. Yang pertama, ketika KPM dinyatakan sudah mampu. Yang kedua, ketika KPM atau anggota keluarganya ini ada yang berprofesi sebagai PNS, TNI atau Polri, kemudian keluarga PNS atau Polri atau TNI, kemudian ada juga yang pensiunan ya. Jadi nanti di kakak itu ada jenis pekerjaannya. Kalau ada yang keterangannya pensiunan, nah ini bisa dipastikan bantuannya sudah tidak tersalurkan lagi ya teman-teman ya. Selanjutnya yaitu pendamping sosial. Jadi pendamping sosial seperti saya ini tidak boleh mendapatkan bantuan sosial ya. Ketika kami terdeteksi mendapatkan bantuan sosial, maka kami para pendamping sosial harus mengembalikan dana bantuan sosial tersebut seluruhnya, mulai dari awal mendapatkan sampai terakhir mendapatkan bantuan ini ya. Nah, selanjutnya yaitu memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN atau APBD. Nah, ini contohnya seperti pegawai lapangan survei yang ada di BPS atau survei yang ada di pertanian, seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya yaitu perangkat desa. Ini pastinya perangkat desa ini tidak boleh mendapatkan bantuan sosial ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu tentang tenaga kerja dengan penghasilan di atas UMP atau UMK. Nah, untuk tenaga kerja ini bisa dideteksi dari kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi untuk di aplikasi 6NG milik pendamping sosial, ketika ada KPM yang terdeteksi anggota keluarganya memiliki BPJS Ketenagakerjaan, maka di aplikasi 6NG keterangannya seperti yang ada di layar, non DTKS, keluarga PPU atau gaji di atas UMP ya teman-teman ya. Jadi secara otomatis bantuannya tidak akan tersalurkan lagi. Jadi bantuan yang tidak tersalurkan tidak hanya PKH saja, tetapi semua bantuan sosial yang diperoleh seperti bantuan BPNT, kemudian PBI, bantuan sembako, dan bantuan lainnya ya teman-teman ya. Nah, mulai sekarang bisa dicek anggota keluarganya apakah ada yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan atau tidak ya, sehingga menyebabkan bantuannya masih belum tersalurkan sampai saat ini. Lanjut lagi hasil cek di aplikasi 6NG terkait dengan KPM yang dinyatakan sudah mampu. Kebetulan di sini saya memiliki satu KPM yang sudah tidak keluar lagi bantuannya
Dan ketika saya melakukan pengecekan di aplikasi SIGNG, ternyata statusnya seperti ini ya. BPNT Maret sampai dengan April tahun 2023 nonaktif, keluarga tidak layak pemerintah daerah. Jadi keluarga tersebut dinyatakan sudah tidak layak mendapatkan bantuan sosial ini ya. Jadi KPM ini sudah dinyatakan tidak layak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah ya teman-teman ya. Secara otomatis bantuannya juga akan tidak tersalurkan. Semua bantuan, tidak hanya bantuan PKH tetapi semua bantuan yang diperolehnya ya, termasuk bantuan PBI juga KPM ini tidak akan mendapatkan lagi. Kemudian lanjut lagi, saya juga melakukan pengecekan di aplikasi SIGNG terkait dengan KPM yang statusnya sudah berubah tetapi bantuannya masih belum tersalurkan. Nah, untuk keterangannya ternyata SI atau standing interaction. Nah, di sini saya menanyakan apakah itu SI kepada Korkap. Dijawab bahwa SI itu adalah kemungkinan data dari si KPM ini ada perbedaan dengan yang ada di bank ya. Jadi ketika ada datanya yang berubah atau ada datanya yang tidak sama dengan bank, ini secara otomatis juga bantuannya tidak akan tersalurkan. Tetapi ada perbedaan antara yang tidak dilayakkan oleh pemerintah daerah tadi sama yang mendapatkan gaji PPU. Yang keterangan SI ini masih bisa tersalurkan bantuannya tetapi tidak melalui Bank Himbara dan ini akan tersalurkan melalui PT Pos Indonesia ya. Terkadang kondisi yang ada di lapangan dengan data itu memang berbeda ya teman-teman ya. Ada yang di KTP dibuat pegawai pegawai desa atau bisa dibuat pensiunan. Nah, ternyata pada kenyataannya di lapangan ketika kami melakukan cross check KPM tersebut hanyalah seorang petani. Nah, itu banyak sekali juga hal seperti itu terjadi di lapangan ya. Mungkin dulu ketika membuat KK atau membuat KTP ini tidak dipikirkan bahwa akibatnya akan seperti ini ya ke depannya ya, karena kalau dulu tidak ada bantuan sosial atau belum ada bantuan sosial itu tidak terlalu berpengaruh. Nah, untuk saat ini ketika sudah ada bantuan sosial dan KPM tersebut ternyata mendapatkan bantuan tersebut, nah ini mulai menjadi masalah ya bagi KPM tersebut. Solusinya agar KPM ini bisa mendapatkan bantuan lagi, datanya harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, setelah datanya diperbaiki di Dukcapil, lalu jangan lupa untuk minta tolong di-online-kan ya, langsung di-online-kan di pusat ya. Kemudian bisa dilakukan pengusulan kembali melalui aplikasi SIGNG yang ada di desa ya. Jadi nanti menunggu daftar tunggu kembali untuk mendapatkan bantuan sosial ini. Yang pasti tidak bisa langsung mendapatkan bantuan, tetapi menunggu ngantri ya sampai gilirannya itu tiba ya, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, atau bahkan bisa lebih dari 1 tahun ya teman-teman ya. Nah, itu tadi beberapa informasi terkait dengan penyebab bantuan ini tidak tersalurkan kembali dan juga mengetahui hasil cek dari aplikasi SIGNG khusus KPM yang bantuannya belum tersalurkan sampai saat ini ya. Mungkin itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.